Ini kita pesen kamar yang tipe superior ya, dengan ukuran, meskipun di sini boleh ambil sepuasnya, tapi kita tetap ambil yang secukupnya aja ya, jangan sampai mubazir. Nah, ini sorenya kita keluar muter-muter naik motor di sekitaran bundaran Simpang 5 Gumul. Keluar dari lorong bawah tanah, kita langsung disambut sama megahnya. Kita lanjut jalan-jalan santai di pasar malam Simpang 5 Gumul. Ayo. Malam-malam begini masih banyak yang ngantri loh. Kita pun masuk ke kolam renang buat relaksasi pagi-pagi. Airnya seger banget. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan episode terakhir edisi perjalanan kita di Kediri. Di 2 episode sebelumnya banyak cerita-cerita seru seperti waktu kita nyasar gara-gara Google Maps, sampai akhirnya berhasil tiba di Gunung Kelud dan naik ojek ekstrim sampai ke atas. Nah, di episode penutup ini aku mau tunjukin tempat kami menginap dan juga ajak kalian lihat keramaian pasar malam di Simpang Gumul. Terus kita lanjut cari kuliner viral di Kediri dan pastinya mampir beli oleh-oleh khas Kediri buat dibawa pulang. Jadi jangan di skip, yuk ikuti terus sampai akhir videonya. By the way, kemarin aku sama temenku Samiadi ada sedikit surprise kecil-kecilan buat istri-istri kami. Izin cerita sedikit ya. Jadi jauh hari sebelum berangkat, kami bilang ke istri kami kalau tempat menginap di Kediri nanti cuma penginapan biasa, sederhana seperti kamar kos-kosan. Bahkan kami sempat tunjukkan screenshot booking palsunya ke mereka biar makin yakin. Tapi semua itu cuma bagian dari rencana, karena sebenarnya kami diam-diam sudah booking kamar di Vape Hotel Kediri. Waktu itu kami berempat sempat nonton bareng video-video review hotel di YouTube, dan saat mereka lihat review Vape Hotel Kediri, kelihatan banget kalau mereka suka, karena memang hotelnya terlihat bagus, nyaman, modern, dan mungkin yang paling bikin mereka suka itu view-nya langsung menghadap Monumen Simpang 5 Gumul. Tapi mereka percaya aja sama kami para suami kalau sudah terlanjur booking penginapan yang sederhana dengan alasan budget, hehe. Katanya gak apa-apa, di penginapan sederhana pun gak masalah, yang penting bersih. Sampai akhirnya waktu kami tiba di Kediri, kami sengaja ajak mereka lewat di depan Vape Hotel. Aku sengaja minta foto-foto di depan hotel, terus pura-pura ngajak masuk ke kafenya biar bisa merasakan nuansa hotelnya walau nggak nginap di situ. Dan pas kami masuk ke parkiran hotel, ekspresi mereka terlihat bingung, dan istri Bustel ngomong gini, "Ngapain sih ya, jangan malu-maluin ah." Tapi begitu kami menuju resepsionis dan konfirmasi check-in, wajah mereka langsung berubah, kaget, bingung, dan akhirnya senyum kegirangan. Ya, kami benar-benar nginap di sini, di hotel yang mereka pingin sejak awal. Mungkin bagi sebagian orang ini terkesan norak, tapi bagi kami, hal kecil yang bisa bikin istri bahagia adalah sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cerita-cerita seperti inilah yang akan terus hidup jadi kenangan, yang akan kami ingat bertahun-tahun ke depan, dan kami ceritakan lagi sambil senyum-senyum sendiri. Karena pada akhirnya perjalanan itu bukan soal destinasi, tapi tentang siapa yang kita buat bahagia di setiap kilometernya, sehingga bisa menjadi cerita dan kenangan manis di setiap akhir perjalanan. Gimana guys? Kenapa kalian kok bingung guys? Hah? Kenapa? Golek dalam lakon buntu. Selamat datang. Terima kasih.
Masih sore. Mau check-in 2 kamar ya Pak? Iya. Ini 1 malam semua. Sebelumnya sudah pernah menginap di sini? Belum. Boleh dibantu registrasinya sebentar Pak, di scan barcode-nya ya Pak. Liburan atau apa Pak? Main ke temen sekalian liburan. Historical look. Terus check-in-nya ya Pak? Check-in-nya tadi. Ini untuk kamarnya Pak Samyadi ya Pak. Oh iya, ini ada kamarnya yang bagus. Ngombe nggak kaget. Nggak minum ya? Minum. Nggak pakai lama teman-teman, kita langsung menuju ke kamar masing-masing. Dan di Fafi Hotel Kediri ini itu ada 7 lantai. Keluar dari lift, kita langsung disambut sama lorong yang bersih dan elegan. Terkesan mewah seperti hotel bintang 4 atau bintang 5. Padahal Fafi Hotel Kediri ini cuma bintang 3 loh. Dan ini kita udah di depan kamar, dan sekarang waktunya ke segmen review hotel. Kita room tour ala-ala ya. Begitu masuk kamar, suasananya langsung terasa cozy. Ranjang putih besar dan rapi, dan yang pastinya empuk banget. Cocok buat istirahat setelah capek jalan-jalan seharian. Lorongnya bersih, bagus, dan pencahayaannya cukup nyaman. Ini kita pesen kamar yang tipe superior ya, dengan ukuran ranjang king size. Dan sekarang kita ke kamar mandi dulu, kita review kamar mandinya. Desainnya minimalis tapi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga. Kamar mandinya bersih dan lengkap, ada wastafel dengan cermin besar, kloset duduknya yang nyaman, bikin betah ngelamun lama-lama di sini. Untuk showernya berfungsi dengan baik ya, space ruangannya luas, jadi nyaman banget dipakai mandi. Oh ya, airnya juga kencang, dan untuk air panasnya lancar, nggak pakai lama langsung panas. Ada handuk bersihnya juga, dan nggak ketinggalan amenitisnya yang komplit banget. Ada sabun, sampo, shower cap, pasta gigi, sikat gigi. Ada juga gelas buat kumur-kumur setelah sikat gigi, biar nafas kita tetap segar. Keluar kamar mandi, kita cek lemari ya. Ada hanger buat kalian yang nggak mau baju kalian kusut. Terus ada safety box juga untuk simpan barang-barang berharga kalian di sini. Dan ada juga sandal hotel 2 pasang. Ada meja kerja juga, dan di sampingnya ini ada smart TV 40 inch. Cocok nih buat kalian yang mau nonton hiburan sambil rebahan. Disediakan juga teko listrik untuk bikin kopi atau teh. Dan di lorong depan kamar itu ada dispenser galon, jadi kita bisa ambil air sepuasnya di situ. Mau panas atau dingin juga bisa. Yang menarik, di kamar ini ada perangkat Google Nest, semacam asisten digital. Jadi kalian bisa putar musik cuma dari perintah suara saja loh. Dan ini ada barcode untuk tutorial penggunaannya. Kemarin waktu booking, saya sudah request untuk dapat kamar yang view-nya Monumen Simpang 5. Tapi setelah ngintip view dari jendela, tada, cuma kelihatan pohon besar doang teman-teman. Ini nih harusnya kita bisa lihat monumennya di balik pohon itu. Mungkin kalau dapat lantai di atasnya lagi masih bisa kelihatan. Dan pastinya bagus banget view-nya. Ya sudahlah, dapat oksigen alami kita mah. Tapi teman saya di kamar sebelah lebih beruntung,
masih terlihat sedikit monumennya dari jendela mereka. Begitu malam tiba, suasana depan hotel jadi ramai banget. Banyak angkringan di pinggir jalan, ada penjual bakso, ada nasi goreng, dan banyak makanan lainnya. Kalau mau jalan sedikit lagi, ada juga pasar malam loh. Jadi kalau kalian lagi lapar nih, atau sekedar pengen ngemil, tinggal keluar hotel aja, semuanya ada di situ. Pagi harinya kami langsung menuju ke restoran untuk sarapan. Di sepanjang lorong sebelum masuk menuju restorannya itu ada etalase kecil, isinya souvenir, cemilan, sama oleh-oleh khas Kediri gitu. Unik-unik sih, tapi ya gitu, harganya sepertinya sedikit lebih mahal dibanding kalau beli di toko oleh-oleh. Kalau saya sih beli oleh-olehnya ntar aja di luar. Pilihan menu sarapannya cukup lengkap teman-teman. Di bagian awal ada salad dengan sayur dan buah-buahan segar. Terus ini untuk makanan beratnya ada nasi pecel lengkap dengan ayam roastednya. Beneran ini enak banget teman-teman. Lanjut ke bagian roti, ada macam-macam pilihan, ada kue, ada roti tawar, bahkan ada waffle juga. Kalau suka yang hangat-hangat, di sini juga disiapin teh, kopi, sama wedang. Kalau mau roti panggang juga bisa bakar sendiri pakai toaster yang udah disediain itu teman-teman. Terus buat yang suka menu simple, ada sereal juga ini teman-teman. Ada juga makanan khas sarapan Indonesia seperti bubur ayam, soto ayam, lengkap sama topping-toppingnya. Kalian tinggal pilih nih mana yang kalian suka. Nah, untuk yang paling pojok ini ada booth apa nih teman-teman? Booth perteluran mungkin ya. Jadi kita bisa pesan scramble egg atau omelet di sini. Tinggal bilang aja mana yang kalian mau. Untuk pilihan minumannya ini ada air mineral, ada squeeze water, ada jus jeruk sama jus jambu teman-teman. Ini saya ambil beberapa makanan yang saya suka aja ya teman-teman. Nggak terlalu banyak sih. Meskipun di sini boleh ambil sepuasnya, tapi kita tetap ambil yang secukupnya aja ya. Jangan sampai mubazir. Yang penting kenyang dan bahagia. Nah, masih di area yang sama dengan restoran, ternyata di sampingnya ini ada fasilitas kolam renang juga loh. Jadi habis sarapan bisa langsung nyebur kalau kalian mau. Di sini ada dua kolam renang. Yang pertama kolam utama, kedalamannya itu sekitar 150 cm. Dan di sebelahnya ada kolam kecil juga khusus buat anak-anak. Oke, sampai di sini dulu review hotelnya. Semoga bisa buat referensi buat kalian yang mau cari penginapan di Kediri. Nah, ini sorenya kita keluar muter-muter naik motor di sekitaran bundaran Simpang 5 Gumul. Monumen ini jadi salah satu ikon yang memiliki daya tarik tersendiri. Dari kejauhan aja udah kelihatan megah, apalagi pas dilihat langsung sore-sore begini. View-nya sumpah cakep banget. Sayangnya langit sore itu agak mendung, jadi nggak dapat momen senja yang biasanya bikin suasana tambah dramatis. Tapi tetap sih pemandangannya itu tetap enak dilihat dan worth it banget buat dinikmati pelan-pelan sambil muter-muter gini. Cuma sampai lawas kan pas ana stabilizer itu. Fokus lah. Iya, awal-awalnya stabilizer. Setelah sholat, kita lanjut jalan-jalan santai di pasar malam Simpang 5 Gumul. Yang jaraknya deket banget dari hotel, cukup jalan kaki aja udah sampai. Betul. Itu loh. Di.
Hari ini sepertinya nggak terlalu rame ya, mungkin karena ini weekday ya. Tapi kita tetap seneng banget karena yang jualan juga banyak banget. Jadi pilihan jajanannya ini banyak banget teman-teman. Kalian tinggal pilih aja mana yang sesuai sama selera kalian. Dan kita sempat beli beberapa cemilan. Teman saya bahkan nyoba sate bekicot loh. Ini sih jajanan yang mungkin nggak semua orang berani coba ya. Katanya sih enak dan gurih gitu rasanya. Tapi kalau saya disuruh nyoba sih nggak bakal saya nyobain kayak ginian. Soalnya kalau tahu pas masih hidup itu teman-teman kayak gimana gitu hewannya ya. Ini kita lanjut keliling lagi, kita tunjukin beberapa jajanan yang ada di sana. Ada sostel, nah ini kita lagi asik makan sambil jalan-jalan. Oh ya, tadi ada sostel, ada sosis bakar, ada martabak mini, ada es boba, gorengan dan yang lainnya. Nah ini kita udah sampai di pintu masuk menuju ke Monumen Simpang 5-nya teman-teman. Dan pintu masuk ke monumennya ini tuh lumayan unik sih. Kita masuknya itu lewat lorong bawah tanah. Jadi di sekitar bundaran ini itu memang ada beberapa akses masuk ke bawah tanah yang nanti nyambungnya itu langsung ke area Monumen Simpang 5 Gumulnya teman-teman. Kalau teman-teman tahu lebih lengkap soal jumlah pintu masuk atau sejarahnya, boleh banget kalian tulis di kolom komentar ya. Pas masuk ke dalam lorongnya, suasananya agak sepi, tapi ya adem sih di dalam sini. Dan ternyata di dinding lorong ini tuh dipajang foto-foto yang menggambarkan sejarah dan kehidupan di kota Kediri. Ada suasana kota, ada tentang budayanya, dan beberapa potret tempo dulu yang cukup menarik untuk dilihat sambil menuju ke Monumen Simpang 5-nya. Keluar dari lorong bawah tanah, kita langsung disambut sama megahnya Monumen Simpang 5 Gumul di malam hari. Lampu-lampu warna kuning yang menerangi monumen ini bikin suasananya terlihat elegan dan tenang banget. Tapi sayangnya angin di sini tuh kenceng banget teman-teman. Jadi kita cuma duduk-duduk sebentar sambil ambil beberapa foto aja. Gimana, keren kan? Dan dari sini kita bisa lihat hotel tempat kita nginep. Kelihatan keren banget, menyala di tengah malam gini teman-teman. Setelah dari monumen tadi, kita lanjut balik lagi ke pasar malamnya. Karena kita masih pengen cari jajanan-jajanan yang ada di sini. Tapi ternyata teman-teman, di sini selain ada jajanan, ternyata juga ada wahana-wahana permainan. Ada biang lala, ada apa itu ya, yang kuda berputar itu namanya apa teman-teman? Tapi di sini suasananya sepi, nggak terlalu rame. Kalau malam minggu sih mungkin rame banget di sini ya teman-teman. Selain ada permainan ini teman-teman, di dalam sana juga ada permainan game-game yang dapat hadiah ini teman-teman. Oh ya itu seru. Iya yang gelendeng dung. Hah? Ayo. Coba. Gak usah. Suangar deh. Lumayan. Lo gak bisa mau.
Slok. Sloki. Ya. Aku satu-satu. Kamu satu. Wes. Bismillah terakhir. Bayar 10.000, lempar 20 kali, cuma dapat ini teman-teman. Nah, pas ganti ke permainan ini, itu awalnya susah banget. Bola kita selalu masuk ke lubang, jadi nggak dapat hadiah. Tapi pas lihat teman saya si Leli itu selalu dapat mulu, selalu bolanya itu lolos mulu, saya coba pindah ke tempat teman saya itu. Icol gon. Nakalan. Dan ternyata bener, pas pindah di sini bola kita selalu sering lolos dan dapat hadiah. Waduh, nakalan Leli ngerti cite. Mana oleh kan? Apa kita Gimana? Seru kan teman-teman main di sini? Jadi kalau kalian belum pernah ke sini, boleh deh kalian main ke Kediri sambil main ke pasar malamnya ini. Terima kasih. Habis. Kali ini lumayan kan kita dapatnya. Setelah puas main dan seru-seruan di pasar malam, saatnya sekarang kita kulineran. Jadi kita mampir ke salah satu tempat makan yang cukup viral di Kediri, namanya Pecel Pudakit. Lokasinya cuma di pinggir jalan dan makannya nanti juga duduk di bawah teman-teman. Gak ada kursinya gitu buat kita makan. Tapi jangan salah, tempat ini selalu rame terus. Bahkan malam-malam begini masih banyak yang ngantri loh. Mungkin karena harganya murah dan rasanya enak, jadi banyak orang yang penasaran. Ya termasuk kita ini salah satu korbannya. Baik, ini kita mau lanjut balik ke hotel lagi untuk istirahat dan tidur teman-teman. Untuk lanjut cerita kita di pagi hari besoknya. Oke, bye-bye, selamat tidur. Oke Google, kencangkan lagi musiknya. Oke Google, lebih kencang lagi musiknya Google. Volumenya 6. Oke Google, kecilin, terlalu kencang. Oke Google, kecilkan suaranya. Oke Google, lebih kecil lagi suaranya. Volumenya 4. Ah, mantap Google. Setelah tertidur pulas, kita lanjut sarapan di restoran hotelnya. Sebetulnya ini sudah ada di segmen review hotel di awal video tadi ya. Cuman ini yang versi POV dari saya.
Ini saya mau ambil sapo tahu. Saya sempat mondar-mandir dulu, bingung banget cari mangkoknya di mana. Entah kenapa pagi itu kepala saya tuh masih kayak pusing gimana gitu teman-teman. Mungkin efek mabuk kebanyakan makan pecel budakit semalam belum hilang kali teman-teman. Setelah perut kenyang dan hati senang, kita pun masuk ke kolam renang buat relaksasi pagi-pagi. Airnya seger banget, cocok buat nutupin trip ini dengan tenang. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Ya apa ini bareng. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Sampai di sini dulu cerita perjalanan kami kali ini. Dari Surabaya ke Gunung Kelut, disesarin Google Maps, naik ojek penuh tantangan, sampai akhirnya santai-santai di hotel dan nikmatin kota Kediri di malam hari. Perjalanan ini capek sih, tapi banyak banget cerita kocaknya. Yang penting bareng orang-orang terdekat, jadi semuanya kerasa seru dan asik. Kalau kamu suka vlog kayak gini, jangan lupa ya, klik like, tulis komentar di bawah kalau ada saran atau cerita seru dari kamu juga, dan subscribe biar nggak ketinggalan vlog-vlog kita berikutnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di petualangan berikutnya bareng saya, Ivan dan Stella. Bye-bye. Assalamualaikum. Jadi kalian bisa